Ini adalah kisah yang sangat memilukan karena korbannya adalah ibu yang sedang hamil dan 2 anak yang masih balita. Nah, bahkan nih menurut juri di dalam persidangan, ini mungkin adalah kejahatan yang paling kejam dan paling tidak manusiawi dari ribuan kasus yang pernah dia tangani. Mari kita bahas. Halo, selamat datang kembali di Yerin Channel bersama gua Rinaldi. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, tidak disangka-sangka ya, di cerita Yerin kali ini kita sudah masuk nih di episode ketiga. Nah, kali ini gua akan membahas kasus yang menurut gua kasus ini sangat amat menyedihkan teman-teman ya. Kasus ini lumayan menggemparkan sampai diliput di berbagai media di Amerika Serikat. Nah, seperti apa kisahnya? Siapin kopi dan juga cemilan, dengerin kisahnya sampai habis. Hey everybody, say hi. You have to take a leap of faith in yourself, no matter what it is in life. Like, take that leap of faith and know. Kematian seorang ibu hamil yang bernama Shannon Watts dan 2 putrinya, Bella dan Celeste, ya dipanggilnya Sissy, ini menjadi sorotan di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 2018 kemarin. Shannon dan Christopher Watts adalah pasangan yang sangat terlihat harmonis dan sering membagikan daily family vlog di akun Facebooknya. Nah, mereka ini punya 2 anak yang bernama Bella dan Celeste. Nah, pada saat itu sudah diketahui nih bahwa Shannon sedang hamil anak laki-laki yang akan dinamai Nico. Nah, di sini Shannon bekerja dari rumah sebagai sales produk MLM, multi-level marketing. Nah, dan si Chris suaminya ini bekerja sebagai operator di Anadarko Petroleum Oil and Gas. Nah, sebelumnya Shannon ini sudah pernah menikah ya teman-teman, dan Shannon bercerai di usia awal 20 tahunan. Dia ini seorang wanita pekerja keras dan mandiri. Ya, saking mandirinya itu di umur 25 tahun si Shannon ini sudah bisa membeli dan membangun rumah sendiri yang sangat mewah. Lalu kemudian dia bertemu dengan si Chris nih ya, Christopher, di tahun 2010 melalui akun Facebooknya. Nah, awalnya Shannon tidak tertarik nih dengan hubungan baru. Namun si Chris tetap berhasil mengambil perhatian atau mengambil hatinya si Shannon Watts ini. Nah, dan akhirnya mereka pun menikah pada tahun 2012 dan tinggal di kota Frederick, Colorado, Amerika Serikat. Baiklah, kita akan masuk nih bagaimana awalnya kasus ini terjadi ya. Jadi sekitar pukul 2 pagi pada 13 Agustus tahun 2018, temannya Shannon Watts ini, Nicole Atkinson, mengantar Shannon ke rumahnya di Frederick, Colorado setelah mereka melakukan perjalanan bisnis bersama dari Arizona. Tetapi ketika Nicole mencoba menghubungi Shannon beberapa jam kemudian, ia tidak bisa menghubunginya lagi. Nah, Nicole juga sempat nih mendatangi rumah Shannon, melihat mobilnya ada, tapi rumahnya diketok nih gak ada orang sama sekali gitu loh. Nah, teleponnya juga tetap tidak bisa dihubungi. Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. She's not answering the door, she's not responding to text messages, phone calls, and there's no movement in the house whatsoever. Shannon kan punya 2 anak nih, si Celeste dan Bella tadi. Nah, tapi pas si Nicole ini ngintip ke dalam rumahnya, ya kayak nggak ada pergerakan sama sekali. Kan biasanya kalau diketok nih anak kecil kan suka datang atau teriak-teriak atau ada suara ya. Ini nggak ada sama sekali, sunyi, sepi gitu. Nah, di sini Shannon Watts juga sudah punya janji bertemu dengan dokter kandungan jam 9 pagi. Nah, tapi karena dia nggak nongol-nongol dan nggak ada kabar, ya Nicole menjadi semakin khawatir gitu loh. Lalu dia pun menelpon si Chris nih, suaminya, dan menelpon polisi. Lalu polisi pun datang ke rumah untuk melakukan penyelidikan di dalam rumah itu.
Gak lama kemudian suaminya si Chris juga datang ya dari tempat kerjanya. Scott, how you doing? Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan di rumahnya, Chris tampak sangat gugup dan sangat panik di hadapan polisi. Nah, pada saat itu dia memohon pada polisi agar segera menemukan keluarganya. Nah, pada saat penyelidikan ternyata dua putrinya juga tidak ditemukan alias hilang. Nah, selimut anak-anaknya juga hilang. Nah, menurut si Chris, anak-anak ini kalau berpergian ini selalu membawa selimut gitu loh ya. Nginep ke manapun ya, ke rumah keluarganya itu mereka semuanya selalu membawa selimut. Namun HP-nya Shannon ditemukan di rumah dalam kondisi mati ya. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works, this is... Nah, menurut suaminya, HP-nya ini nih sangat amat penting banget gitu loh, karena dia bekerja dari rumah selalu pakai HP. Nah, jadi agak mencurigakan kalau dia meninggalkan HP-nya di rumah. Nah, lalu tas obatnya Shannon juga ada di rumah. Nah, artinya kemana ini orang gitu loh? Kok ngilang tanpa bawa sesuatu yang penting gitu? This is her purse? That's her purse. It's her medication. She takes these. Nah, by the way, si Shannon ini didiagnosis penyakit autoimun atau lupus ya. Jadi sampai sekarang dia tetap minum obat secara rutin. Lalu cincin nikahnya juga ditemukan di rumah dekat tempat tidur oleh si Chris ini. Di sini polisi pun menanyakan ke tetangga mereka nih yang punya CCTV ya untuk mengecek, dan di sini mereka nggak menemukan apapun di CCTV tersebut ya, sesuatu yang mencurigakan itu nggak ada. Nah, cuman pas polisi menginterogasi tetangganya secara terpisah, tetangganya ini bilang nih sama si polisi ya, ini si Chris ini aneh banget pak gitu loh. Gak kayak biasanya, dia ini gelisah, biasanya tenang, pendiam, gak pernah ngoceh kayak hari itu. Alright, I appreciate your time. No. Nah, tapi polisi yang menganggap biasa aja kalau si Chris ini gelisah gitu loh. Nah, namanya juga istri anaknya ini hilang kan gitu, masih positif lah ya menanggapi komentarnya tetangganya itu. Nah, akhirnya polisi nggak nemu petunjuk apapun kemana Shannon ini dan kedua putrinya menghilang. Masuk di tanggal 14 Agustus, 1 hari setelah menghilangnya Shannon dan dua putrinya. Polisi sudah mulai menaruh pengumuman orang hilang ya, pakai kertas gitu ya. Nah, sekaligus menanyakan ke tetangganya, apa ada yang pernah lihat nih si Shannon dan dua putrinya lewat di depan rumah kayak di mana gitu ya. Nah, di sini polisi pun melanjutkan penyelidikannya pakai anjing pelacak ya. Intinya mereka ini semaksimal mungkin mencari keberadaan si Shannon dan kedua putrinya tersebut. Nah, saat itu ini mulai nih banyak wartawan yang meliput di rumahnya Chris. Ke wartawan pada saat si Chris ini diwawancarai, nah Chris ini bilang, nah terakhir kali sempat adu argumen sama si Shannon ini. Dan dia memohon kalau ada yang nyulik, tolong dibalikin ya. Nah, kalau Shannon kabur, tolong kembali ke rumah. Nah, intinya dia benar-benar memohon banget biar bisa bertemu mereka lagi. Kemudian penyelidikan pun berlanjut. Nah, Chris diinterogasi nih di kantor polisi. Dia akhirnya mulai terbuka ke penyelidik. Nah, di sini dia bilang ke polisi, pernikahan mereka ini udah mulai hambar gitu loh. Dan kayaknya mereka butuh space. Dan dia ini ngerasa bersalah kalau perkataannya itu adalah penyebab si Shannon dan anak-anaknya pergi. Nah, di sini sahabatnya Shannon juga cerita nih ke polisi kalau Shannon ini takut banget si Chris ini marah sama dia. Nah, karena Shannon sempat berantem sama ibunya si Chris yang bernama Cindy. Nah, dulu juga orang tuanya Chris ini nggak datang loh ke pernikahannya mereka. Si Shannonnya ini sepertinya nggak direstuin sama orang tuanya Chris.
Nah, menurut sahabatnya si Shannon, orang tua Chris ini nggak suka sama si Shannon ini karena menurut mereka Shannon ini lumayan bossy ya, atau mengatur lah ya. Nah, tapi in good way lah ya, maksudnya dia suka berusaha untuk memotivasi suaminya untuk menjadi yang terbaik. Jadi masih positif lah sifatnya. Lalu kemudian polisi juga melemparkan pertanyaan yang agak mencurigai si Chris ini ya. Pertanyaannya seperti ini, nih gue lihat-lihat foto lu tahun lalu tuh beda banget sama yang sekarang gitu. Badan lu yang sekarang nih lebih bugar gitu loh ya. Di sini beratnya si Chris itu dari 119 kilo turun ke 81 kg. Nah, polisi juga bilang, nah biasanya nih orang yang berselingkuh kan udah mulai jaga penampilan. Ya udah si Chris langsung mantap bilang, "Nope, gua nggak selingkuh." Nah, karena polisi udah mulai curiga, akhirnya si Chris ini diminta untuk melakukan tes poligraf atau tes kejujuran ya. Did you know what he was being? Okay. Nah, polisi juga menghubungi atasannya si Chris di tempat si Chrisnya bekerja ya. Nanyain apakah ada di kantornya si Chris ini punya simpenan atau kenalan wanita atau pacar dan semacamnya. Nah, atasannya sih bilang nggak tahu menahu tentang si Chris ini ya, mengenai hubungan pribadinya si Chris gitu loh. Nah, menurut atasannya, hari pas istrinya hilang, si Chris ini lagi kerja di Severance ya, dan ada beberapa rekan kerjanya juga di sana. Kita masuk di hari berikutnya. Nah, berita ini sampai benar-benar diliput dari semua media di Amerika tentang menghilangnya wanita hamil dan 2 anak balitanya. Karena polisi juga benar-benar kebingungan nih dengan kasus ini, akhirnya tetangganya sampai pada resah gitu loh. Kenapa sih bisa terjadi kasus kayak gini? Kenapa dia bisa hilang gitu loh? Nah, siapa sih pelakunya? Kok gak ada petunjuk apapun gitu loh. Nah, akhirnya di tanggal 15 Agustus, hari ketiganya Shannon menghilang, Chris ini udah mulai menjalani tes kejujuran atau tes poligraf. Nah, awalnya Chris ini diminta untuk bercerita dari awal sampai habis. Nah, tapi harus diceritain lah ya sebenarnya, harus jujur gitu. Nah, di sini Chris pun mulai menceritakan kejadian versinya ke polisi. Nah, jadi ini POV-nya si Chris ya. Chris membangunkan Shannon setelah bersiap-siap mau berangkat kerja. Terus mereka ini ngobrol tentang masalah perceraian dan menjual rumah mereka. Nah, istrinya nanya gitu loh, ada wanita lain emang? Ya emang sih. Nah, Chris bilang nggak ada wanita lain. Nah, ini masalah aku dan kamu, Jael. Lalu petugasnya bilang, ya kalau ternyata kamu ada kaitannya dengan kehilangan Shannon ini kamu benar-benar bodoh banget gitu loh, mau ikutin tes kejujuran ini. Nah, tapi si Chris ini tetap kekeh gitu loh. Bilang ya gue gak tahu, gue gak ada kaitannya dengan hilangnya si Shannon ini, istri gue dan anak-anak gue gak tahu gitu loh. Oke, kita balik lagi nih ke tes poligraf. Nah, petugas di sini sudah mulai memberikan pertanyaan ke Chris. Seperti ini pertanyaannya. Did you physically cause Shannon's disappearance? No. Nah, kamu tahu di mana Shannon sekarang? Si Chris jawab, tidak. Apakah kamu yang menyebabkan Shannon menghilang? Tidak. Apakah kamu bohong nih soal pertemuan terakhir? Si Chris juga bilang tidak. Apakah kamu korupsi? Tidak. Kemudian selesailah tesnya. Jadi sangat jelas kalau si Chris ini sangat amat tidak jujur selama tes poligraf. Dan diminta untuk membahas kejadian yang sebenarnya. Ya, intinya polisinya sih sebenarnya udah tahu ya kalau si Chris ini bohong. Dari katanya si polisi, dia udah ngeliat gitu dari awal Chris masuk pintu kejujuran. Ya, pintu kejujuran tuh si polisi udah ngeliat mukanya si Chris itu ya muka-muka gelisah lah gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini si Chris ini tetap ngeyel bilang, aku nggak bohong sama sekali gitu loh, Pak Bu gitu ya, gue nggak bohong gitu loh. Nah, petugasnya berusaha membujuk si Chris, udahlah ngaku aja bro, gue tahu lo bohong gitu loh ya, dan udah kita akhirin aja semuanya gitu. Nah, Chris tetap ngotot gitu loh, bilang kalau dia nggak berbohong selama tes gitu loh. Ya kali itu alat tesnya rusak ya kan, udah berapa ribu orang tuh di tes kayak gitu, emang polisi on kan gitu. Ya, intinya pas polisinya kesal nih ngelihat si Chris gitu sampai begini kan, ya kita tahu lo lagi nipu gitu loh, jadi mending sekarang lo jujur deh ke kita gitu loh, apa yang sedang terjadi, di mana Shannon gitu loh, di mana anak-anak lo gitu. Nah,
Si Chris tetap ngotot gitu loh, nggak tahu apa-apa, berharap mereka pulang dengan selamat gitu loh. Intinya masih ngeles lah gitu ya. Nah dia cuma ngaku kalau dia memang selingkuh gitu aja. Ya dari situ aja dia udah ketahuan gitu loh. Tetapi tetap bilang dia nggak ada hubungan apa-apa dengan menghilangnya Shannon dan anak-anaknya. Nah petugasnya pun sampai mempertanyakan nih, kenapa Chris sama sekali nggak meneteskan air mata? Ya padahal kan kedua putrinya hilang, kok kamu nggak nangis gitu loh, kata si polisinya. Nah sebelumnya kan dia bilang nih kalau dia nangis waktu ninggalin mereka liburan. Tapi sekarang malah nggak nangis sama sekali pas anak-anaknya hilang. Kenapa? Why gitu loh. Chris kemudian minta untuk bicara dengan ayahnya, Ronnie Watts. Jadi petugas diminta untuk meninggalkan mereka berdua di ruang interogasi biar mereka bisa bicara. Tapi disadap. Lalu si Chris bilang nih ke ayahnya, waktu mereka bahas mengenai perceraian, Shannon melukai anaknya. Kata si Chris nih, Shannon istrinya ini melukai anaknya si Bella dan Celeste ya, si Cece. Terus si Chris nih juga bilang Shannon ini mencekik anak-anaknya, badan mereka biru dan dia panik ya, si Chris nih panik terus menghabisi si Shannon ini. Kemudian waktu petugasnya bertanya nih di mana mayatnya. Nah si Chris masih drama, nangis-nangis lah ya, nangis-nangis bawang dan tetap nggak mau bilang ke petugas, tapi dia mau menceritakan ke bapaknya. Nah kalau mayat mereka ini ada di tangki minyak tempatnya si Chris bekerja. Dan juga selimut yang hilang ternyata ini dipakai buat bungkus mayatnya Shannon. Emang kurang ajar emang si Chris ini. Nah by the way si Chris ini tetap mengaku kalau dia ini cuma menghabisi si Shannon aja ya. Walau petugas bilang lu kan mau punya hidup baru nih dengan selingkuhan lu. Ya caranya ya dengan membuang semua yang hidup bersama lu sekarang gitu loh. Nah menurut petugas ini ya, si Chris ini menghabisi anaknya terlebih dahulu sebelum Shannon pulang. Apakah benar seperti itu? Nanti kita bahas. Di hari yang sama, polisi juga mewawancarai Nicole Kessinger atau selingkuhannya si Chris ini. Jadi dia bertemu Chris di kantor sekitar awal Juni lalu. Nah Chris bilang ke dia ini udah punya 2 putri gitu loh. Nah dia bilang lagi proses perceraian juga dengan istrinya. Kemudian hubungannya juga udah semakin dekat nih dengan Nicole Kessinger. Nah mereka sering jalan-jalan bareng. Tapi cewek itu nggak tahu nih kalau istrinya lagi hamil gitu loh. Nah dan dia ini khawatir si Nicole karena istri dan anak-anaknya hilang. Dia takut mereka kenapa-napa. Nah, di tanggal 16 Agustus, akhirnya polisi menemukan jasad Shannon Watts dan kedua putrinya. Banyak banget orang yang datang untuk penyalaan lilin tanda turut berduka cita di rumahnya Shannon. Ya intinya keadaannya ini benar-benar sedih banget ya teman-teman ya. Ya si Shannon kan sosialita lah, influencer gitu loh. Ya banyak followernya yang turut sedih gitu kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Nah di media sosial ini pasangan Shannon dan Chris ini terlihat memiliki pernikahan yang sangat sempurna gitu loh. Bahagia-bahagia aja gitu, dia nge-vlog seneng ketawa-ketawa. Ya intinya kayak kelihatan bahagia lah gitu di depan kamera. Ya padahal Chris diam-diam berhubungan dengan seorang rekan kerjanya. Dan dia bilang bahwa ia dan istrinya sedang dalam proses perceraian. Jadi selama musim panas nih, Shannon menyadari bahwa Chris semakin menjauh. Dan dia berusaha keras untuk menyelamatkan hubungan mereka. Nah ketika dia kembali dari perjalanan bisnis pada pagi hari tanggal 13 Agustus 2018, dia dan Chris ini terlibat pertengkaran yang hebat. Yang berakhir dengan Shannon yang sedang hamil 15 minggu ini dicekik dan kedua putri mereka itu dibekap hingga tewas. Nah kali ini nih gue mau bahas kronologi yang sangat lengkap dari kasus mengerikan ini ya. Intinya gue urut lah gitu. Dimulai dari tanggal 11 Juni 2018. Nah di sini Shannon merekam video saat
ia mengejutkan suaminya dengan berita bahwa ia hamil anak ketiga mereka. Nah, Chris tampak sangat bersemangat dalam video tersebut. Lalu kita masuk di 14 Juni tahun 2018. Nah, Chris memasukkan informasi kontak rekan kerjanya, Nicole Kessinger, ke dalam ponselnya. Nah, Nicole inilah yang akan menjadi wanita simpanannya si Chris. Nah, Nicole bilang bahwa ia mulai berkencan dengan Chris ini secara serius pada akhir Juni 2018. Lalu kita masuk di 17 Juni 2018. Nah, sekitar tanggal ini, Chris memberitahu Nicole bahwa ia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Tetapi sedang dalam proses perceraian, kata Nicole kepada polisi. Nah, pada hari ayah, Shannon menulis post kepada suaminya di Facebook. Ini captionnya seperti ini ya captionnya. Chris, kami sangat diberkati karena memilikimu gitu. Kamu melakukan banyak hal setiap hari untuk kami dan sangat memperhatikan kami. Jadi masih belum tahu nih Shannon kalau saat itu sebenarnya Chris udah selingkuh gitu. Lalu pada 19 Juni tahun 2018, Shannon membagikan foto dari USG pertamanya di Facebook. Nah, dan captionnya itu adalah ini. Suaminya adalah ayah terbaik yang kami miliki. Nah, kita masuk di 27 Juni 2018. Shannon membawa Bella dan Celeste ke North Carolina untuk berlibur selama 5 minggu. Nah, sementara suaminya tinggal di rumah dan bekerja. Lalu 4 Juli 2018, saat Shannon masih liburan di luar kota bersama kedua putrinya, Nicole Kessinger pergi ke rumah Chris untuk pertama kalinya. Nah, ia mengatur diet makan dan olahraga untuk penurunan berat badannya Chris ini. Nah, itu yang dia katakan kepada polisi. Nah, menurut dokumen polisi, Chris mengundang Nicole ke rumahnya dan memasak makan siang. Nah, mereka makan habis itu Nicole pergi. Itu menurut polisi. Nah, tapi si Chris ini menceritakan versi yang berbeda kepada para penyelidik. Nah, pada Februari 2019 lalu. Nah, dia bilang bahwa dia terbangun dari rumah Nicole pada hari tanggal 4 Juli dan menerima beberapa miss call dari istrinya. Nah, dia mengatakan bahwa dia bilang ke Nicole kalau dia harus pulang kalau istrinya nelpon lagi dan katanya si Nicole ini jadi marah gitu. Nah, Nicole bilang dia akan selalu menjadi orang lain. Dan bahwa Chris akan mengutamakan istrinya gitu. Nah, Chris juga bilang ke tim penyelidik bahwa Nicole ngambek dan minta untuk gak usah ketemu dulu. Dan kemudian si Nicole ini malah mengundang Chris kembali ke rumahnya. Oke, jadi ada 2 pernyataan di hari yang sama. Kita masuk di 7 Juli 2018. Di sini ada panggilan pertama yang dicatat antara Chris dan Nicole. Nah, lalu 10 Juli 2018 ada tanda-tanda ketegangan mulai terlihat dalam pernikahan si Shannon. Menurut SMS mereka. Nah, Shannon minta Chris menelpon anak-anaknya karena sejak mereka liburan ke Carolina, Chris ini belum ada nelpon sekalipun. Nah, pas di FaceTime pun ya nggak diangkat, malah di reject gitu. Nah, alasannya lagi sibuk. Nah, mulailah si Shannon ini drama. Bilang, lu pasti gak kangen ya sama anak-anak gitu, alasan lah. Nah, tapi Chris ini tetap bilang, no, gue cuma lagi sibuk bekerja gitu. Gue kangen kalian, padahal lagi sibuk sama simpanannya gitu. Oke, kita masuk di 14 Juli 2018. Di sini Chris dan Nicole ngedate ke museum mobil. Sore itu Shannon menelpon suaminya sebanyak 4 kali, yang semuanya ini tidak dijawab. Di 18 Juli 2018, Nicole mengirimkan foto-foto semi-nude ya atau semi-semi telanjang ya kepada Chris gitu. Nah, Chris bilang kepada para penyelidik bahwa salah satu hal yang membuatnya tertarik kepada Nicole karena si Nicole ini yang mengejar-ngejar si Chris gitu ya. Pede banget emang nih orang. Oke, lanjut di 28 Juli 2018. Di sini Chris dan Nicole mengunjungi National Great Sand Dunes dan bermalam di perkemahan terdekat. Ya tau lah yang ngapain. Oke, di sini di tanggal 30 Juli, Chris memberikan surat cinta kepada Nicole sebelum meninggalkan kota untuk bergabung dengan keluarganya dalam liburan musim panas. Isi suratnya tuh lirik lagu Down to Earth ya dari band Through the Root. Oke, lanjut di 31 Juli 2018. Chris terbang ke North Carolina untuk menyusul keluarganya. Reuni Chris dan Shannon tampaknya tidak berjalan dengan baik. Menurut salinan pesan yang dikirim Shannon kepada Chris, ia kemudian memforward
pesannya atau SMS-nya kepada seorang temannya si Shannon. Lalu di tanggal 4 Agustus 2018 jam 12.45 siang, Shannon mengirim suaminya SMS yang menuduhnya gagal membelanya setelah orang tuanya mengasih makanan ya atau minuman yang membuat putri mereka ini celaka atau ada kandungan yang membuat putri mereka ada alerginya lah gitu ya. Nah karena si Celeste ini alergi kacang gitu, jadi orang tuanya si Chris ini kasih makanan yang mengandung kacang ke Celeste. Nah dalam teks tersebut Shannon juga memberitahu bahwa Chris tidak menunjukkan tanda-tanda merindukannya selama beberapa minggu mereka berpisah gitu. Nah Chris kemudian mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia seharusnya mengakhiri hubungannya dengan Nicole dan fokus pada keluarganya setelah mengetahui tentang pertengkaran kacang. Yaelah kacang aja gitu. Cule. Nah beberapa hari kemudian Shannon tampaknya bertengkar dengan mertuanya yang membuat mereka melewatkan pesta ulang tahunnya si Sissy pada musim panas itu. Nah berikut adalah pesan yang dia kirimkan kepada temannya pada saat itu ya. Nah Chris kemudian mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia mungkin telah menghabisi istri dan anak-anaknya karena kemarahan terpendam terhadap Shannon, karena menurutnya Shannon adalah penyebab perselisihan antara dia dan keluarganya. Perasaan yang dia bilang sudah ada sejak awal hubungan mereka. Ya kalau dia dendam sama si Shannon ya kenapa harus menghabisi anaknya juga gitu ya. Lalu di 4 Agustus 2018 saat Chris sedang pergi, Nicole ini mencari gaun pengantin di internet selama lebih dari 2 jam menurut rekaman data ponselnya. Kayaknya emang Nicole ini dijanjikan untuk dinikahi sama si Chris. Nah 7 Agustus 2018 Shannon curhat ke teman-temannya tentang masalahnya dengan suaminya. Isinya tuh kayak gini, dia telah berubah, saya nggak tahu dia siapa gitu loh. Dia tidak menyentuh saya sepanjang minggu, padahal saya ingin disentuh gitu. Nah dia tidak mencium saya, tidak berbicara kepada saya, kecuali ketika saya bertanya apa yang salah gitu. Nah kira-kira seperti itu curhatnya ya. Lalu di 9 Agustus 2018 Shannon ini memberitahu kepada seorang teman bahwa Chris datang buat cek USG tetapi bersikap dingin kepadanya. Jadi dia membatalkan baby gender reveal party yang sudah direncanakan atau gender party lah ya gitu. Nah di sini di 9 Agustus 2018 Shannon berangkat untuk perjalanan bisnis ke Arizona bersama temannya. Nah anak-anaknya sama si Chris di rumah. Nah dalam perjalanannya ke sana dia memberitahu seorang teman bahwa dia telah melakukan pembicaraan terbaiknya dengan Chris pada malam sebelumnya. Nah pas berangkat Shannon ini bilang dia sangat bahagia karena mereka bakal punya anak cowok. Nah dia juga naruh surat buat Chris bilang akan sopan dan akur dengan ibu mertuanya. Nah akan berjuang untuk pernikahan mereka gitu. Nah lalu di tanggal 11 Agustus 2018 Chris nyewa babysitter, bilang kalau dia akan pergi ke pertandingan Colorado Rocky dengan rekan kerjanya. Nah kenyataannya dia mengajak Nicole ngedate di sebuah bar olahraga di Erie di Colorado. Lalu tanggal 12 Agustus 2018 Shannon ini mengirimkan draft tulisannya ke temannya yang akan ia sampaikan kepada Chris saat ia kembali ke Colorado keesokan harinya. Nah intinya dia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Dia mau mempertahankan pernikahannya. Lalu di 13 Agustus 2018 jam 1.48 pagi dini hari lah ya. Nah kamera pengawas milik tetangga memperlihatkan Shannon kembali ke rumah dari perjalanan bisnisnya. Nah Chris mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia sedang tertidur ketika istrinya pulang. Nah dia mengatakan bahwa istrinya yang memulai hubungan suami istri ya, atau sedikit papau gitu, dan kemudian mereka tertidur gitu. Nah di pagi harinya Chris dan Shannon bertengkar ketika dia bangun untuk bekerja. Nah Chris mengatakan kepada para penyelidik bahwa Shannon menuduhnya selingkuh. Dia membentak dan kemudian Chris menghabisinya atau mencekiknya hingga tewas. Nah menurut Chris, suara perkelahian itu membangunkan Bella anaknya dan dia masuk ke kamar tidur dan bertanya, ada apa dengan ibu, katanya si Bella ya. Nah menurut Chris, Bella melihat saat dia membungkus tubuh Shannon dengan kain dan menyeretnya ke mobilnya. Nah di tanggal 13 Agustus 2018 jam 5.27 subuh ya atau pagi, nah rekaman CCTV menunjukkan Chris sedang naik
truk kerjanya meninggalkan rumah. Nah, Chris kemudian mengatakan kepada para penyelidik bahwa kedua putrinya ini duduk di kursi bangku belakang ya saat dia pergi ke lokasi minyak tempat dia bekerja. Chris membekap kedua putrinya dengan selimut dan menaruh tubuh mereka ke dalam tangki minyak yang terpisah. Emang bener-bener gila nih orang ya, nggak ngerti lagi si Chris ini, emang udah kerasukan kayaknya. Nah, by the way, sampai di persidangannya pada November 2018, Chris ini tetap ngotot bahwa istrinya yang menghabisi putri-putri mereka. Hanya setelah divonis bersalah, juga pada bulan November, Chris menceritakan secara rinci kepada para penyelidik bagaimana dia juga menghabisi Bella dan si Celeste atau Sissy ini. Setelah membuang mayat istri dan anak perempuannya, Chris mencari lirik lagu Metallica judulnya Battery yang judulnya Cannot Kill the Family. Nah, dalam sebuah wawancara dengan para penyelidik pada bulan Februari 2019, setelah dia dijatuhi hukuman, Chris mengatakan bahwa dia mencari lirik lagu tersebut karena si Nicole simpanannya itu menyukai dan bertanya kepadanya apa artinya. Nah, dia membantah mencari lirik lagu tersebut dalam perjalanan ke atau dari lokasi minyak setelah tewasnya anak dan istrinya tersebut. Nah, setelah menghabisi mereka semua, dia menelpon ke sekolah mengabarkan anak-anak gak jadi daftar sekolah. Nah, di hari yang sama di 13 Agustus 2018 ya jam 12.27 siang, Makalaros mengirim pesan kepada pasangan ini dan Chris mengobrol dengannya tentang kondisi rumah mereka saat ini dan apa yang mereka cari di rumah barunya. Nah, waktu itu si Maklar nanya kenapa Shannon gak ikut dalam percakapan mereka. Nah, kata Chris dia tidak ada sepanjang hari. Ini benar-benar aneh kata si Maklar ya. Nah, 13 Agustus ya di hari yang sama jam 13.40 teman Shannon Nicole Atkinson melaporkan Shannon hilang ketika dia tidak bisa menghubunginya. Nah, Atkinson mengatakan kepada polisi pada saat itu dia pergi ke rumahnya Watts melihat mobilnya Shannon masih ada di garasi dan merasa curiga ketika tidak ada yang menjawab pintu. Nah, ketika Chris berbicara kepada polisi hari itu, dia mengatakan bahwa istrinya bilang kepadanya bahwa dia membawa anak-anak itu ke rumah seorang teman, tetapi tidak menyebutkan teman yang mana gitu. Nah, setelah melihat-lihat rumah tersebut, seorang tetangga mengundang Chris dan seorang petugas polisi ke rumahnya untuk melihat rekaman CCTV rumahnya. Nah, dia juga membantah cerita Chris bahwa istrinya pergi bersama anak-anaknya saat dia sedang bekerja. Nah, karena tetangganya ini ngecek CCTV ya nggak ada tanda-tanda Shannon meninggalkan rumah sama sekali gitu loh. Lalu di tanggal 14 Agustus 2018 di sore hari, nah, Chris muncul di Denver 7 untuk berbicara tentang hilangnya istri dan putrinya. Waktu itu dia berkata, Shannon, Bella, Celeste, jika kalian di luar sana kembalilah. Jika ada yang membawanya, tolong bawa dia kembali. Saya harus bertemu dengan mereka. Rumah ini tidak lengkap tanpa kehadiran mereka di sini. Nah, 15 Agustus 2018 di malam hari. Nah, setelah polisi tahu bahwa Chris ini memiliki seorang wanita simpanan dan dia gagal dalam tes pendeteksi kebohongan, Chris akhirnya mengaku telah mencekik istrinya dan menguburnya di lokasi pengeboran minyak. Nah, pada saat itu dia menolak nih untuk bertanggung jawab atas kematian kedua putrinya dan mengatakan bahwa Shannon lah yang membekap mereka. Lalu masih tanggal yang sama ya 15 Agustus 2018 jam 11.30 malam, Chris Watts ditangkap atas dugaan 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 3 dakwaan perusakan terhadap tubuh manusia yang sudah meninggal. Lalu di tanggal 16 Agustus 2018 pada sore hari, jasad Shannon Watts ditemukan di dekat lokasi minyak. Jasad putrinya ditemukan di dalam 2 tangki minyak. Lalu di 21 Agustus 2018, keluarga Shannon hadir di pengadilan saat Chris didakwa. Oke, di sini kita lompat di tanggal 6 November 2018. Nah, di sini Chris mengaku bersalah atas 9 dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Dalam pengakuannya, dia bersalah atas 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dalam pengakuan bersalah atas 5 dakwaan yang menghabisi istrinya dan anaknya, Chris Watts menyangkal cerita awalnya bahwa istrinya lah yang menghabisi putri-putri mereka dan bertanggung jawab atas pembunuhan ketiganya. Dan juga 2 dakwaan pembunuhan ditambahkan karena anak-anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun. Dia juga mengaku bersalah atas 3 dakwaan merusak tubuh manusia yang telah meninggal dan 1 dakwaan pengguguran kandungan yang melanggar hukum. Wah, benar-benar gila ya. Oke, kita loncat lagi di 15 November tahun 2018.
Nah, di sini Nicole berbicara dalam sebuah wawancaranya dengan Denver Post. Di wawancara tersebut, Nicole mengatakan bahwa Chris Watts bilang ke dia bahwa Chris ini berpisah dengan istrinya, dan dia juga bilang kalau dia tidak pernah tahu kalau Shannon Watts ini sedang hamil. Nah, Chris berbohong tentang sebuah itu, kata si Nicole. Lanjut di 19 November ya, ini adalah putusan persidangannya si Chris. Di sini Chris dijatuhi hukuman 3 kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, menurut juri di persidangan, ini mungkin adalah kejahatan yang paling tidak manusiawi dan paling keji dari ribuan kasus yang mereka tangani. Nah, jurinya meminta dia untuk ditahan seumur hidup. Kisah pembunuhan ini termasuk yang paling tragis di Colorado, bahkan di Amerika Serikat. Karena pelaku pembunuhan atas Shannon, ibu yang sedang mengandung, dan kedua anaknya yang masih balita adalah suaminya sendiri, Christopher Watts. Nah, kita loncat di 18 Februari 2019. Nah, di sini Chris berbicara kepada 3 penyelidik di penjara federal tempat dia menjalani hukuman, dan akhirnya menceritakan kepada mereka seluruh kisah tentang bagaimana dia menghabisi istri dan anak-anaknya. Nah, kalau menurut Frank ya, yaitu papanya si Shannon ini kan cewek tangguh. Jadi nggak mungkin loh Shannon ini nggak melakukan perlawanan pas saat dia dicekek ya sama si Chris. Nah, pasti Chris menghabisi si Shannon itu waktu si Shannon ini lagi tidur gitu. Loncat lagi di 30 September 2020, Netflix merilis film dokumenter tentang kasus ini yang berjudul American Murder: The Family Next Door. Ini filmnya bagus banget ya teman-teman ya. Kalau biasanya film dokumenter menampilkan reka ulang adegan diperankan oleh aktor, tapi kalau ini kita kayak nonton film found footage karena semua yang ditampilin ini adalah arsip rekaman mentahan atau footage yang kebetulan tersedia begitu banyak. Nah, sebagian besar berasal dari konten unggahannya si Shannon ya di akun Facebooknya yang banyak menayangkan foto dan video keluarga mereka. Nah, selain itu ada juga rekaman kamera kepolisian dan wawancara pemeriksaan poligraf dari Christopher Watts. Aneka rekaman itu kemudian dijalin menjadi cerita dengan memanfaatkan arsip percakapan SMS antara Shannon dan temannya juga suaminya, si Christopher Watts tersebut. Nah, teman-teman, ini wajib banget kalian bisa nonton film dokumenternya ya, karena filmnya ini benar-benar bagus banget ya menurut gua. Ya, gua nonton sama istri itu benar-benar sedih ya. Dari awal sampai akhir itu benar-benar itu nyata gitu loh. Itu benar-benar real. Itu kalian kalau ngelihat itu benar-benar kesel loh. Itu nggak ada. Ini bukan reka ulang ya. Ini benar-benar video asli. Yang dimana dari awal si Chris ini ditanyain sampai dia diselidiki di ruang penyelidikan, diinterogasi, itu semuanya benar-benar nyata, nggak ada potongan, nggak ada apa. Itu benar-benar kejadian yang asli yang ditampilkan oleh Netflix ya di film dokumenternya tersebut. Itu real, nggak ada potongan sama sekali. Nah, dari kasus ini kita jadi belajar betapa segala yang tampak baik dan manis di media sosial tidak berserta-merta berbanding lurus dengan kehidupan nyata. Ya, beberapa di antaranya malah berakhir mengerikan seperti keluarga Christopher Watts. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan renungan tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik di dunia nyata, bukan cuma memamerkan kehangatan di media sosial. Ingat, jangan ketipu di media sosial. Oke, sebagai penutup gue mau kasih kalian fakta mengerikan. Nah, di Amerika 3 wanita dibunuh oleh pasangannya atau mantannya setiap hari. Orang tua yang membunuh anak dan pasangannya biasanya adalah seorang pria. Nah, kejahatan ini hampir selalu terjadi secara terencana. Itu di negara Amerika, itu fakta ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir di episode ketiga cerita Yerin tentang kasus pembunuhan keluarga Christopher Watts yang dilakukan oleh dia sendiri ya, yaitu Christopher Watts ya. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Apakah kalian nih kesel banget? Kalau menurut gua ya, ini gua yang nonton film dokumenternya aja ini sedih
campur bener-bener kesel ya, karena yang tadi gue bilang itu film dokumenternya itu bener-bener real, kalian wajib nonton itu film ya. Semoga kita dijauhi dari orang-orang seperti ini ya, dan kalian juga harus menjaga perilaku terhadap pasangannya. Kalau ada masalah silakan diomongi secara baik-baik. Buat kalian yang baru mampir di channel kami, suka sama konten dan video kami, silakan klik like dan juga di subscribe dan juga di share ya bila bermanfaat ya. Dan ditunggu komentarnya tentang kasus ini, dan kita juga menerima kritik dan saran atau kasus-kasus yang pengen dibahas nih selanjutnya apa ya, silakan ditulis di kolom komentar. Silakan di follow juga Instagram kami di @inierin dan Facebook kami di facebook.com/inierin i-nya 2. Sampai jumpa di konten kami berikutnya atau di episode keempat Cerita Yerin. Gua Rinaldi pamit, dadah.